Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marni adalah seorang gadis sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kehidupannya tidak pernah mudah, tetapi ia selalu percaya bahwa kerja keras akan membawa kebahagiaan. Sejak kecil, Marni tumbuh dengan impian yang tak muluk-muluk, menikah dengan tunangannya, Agus, seorang pemuda desa yang sudah dikenalnya sejak lama, dan membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Hubungan Marni dan Agus selalu dihiasi dengan canda dan tawa, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan. Agus adalah pria yang setia dan selalu mendukung Marni, bahkan ketika keluarga Marni menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, kehidupan di desa semakin sulit. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilan dari bertani yang didapat keluarganya semakin kecil. Rencana pernikahan Marni dan Agus yang telah dibicarakan bertahun-tahun mulai terasa seperti mimpi yang jauh dari jangkauan. Keluarga Marni ingin memberikan pesta sederhana untuk merayakan hari bahagia putri mereka, tetapi tanpa biaya, rencana itu nyaris mustahil terwujud. Dalam keadaan inilah Marni mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya. Marni memutuskan untuk merantau ke Taiwan sebagai pekerja migran. Awalnya, Agus keberatan. Ia takut kehilangan Marni, takut ada hal buruk yang terjadi di negeri asing. Namun, Marni meyakinkan Agus bahwa ini adalah langkah sementara untuk masa depan mereka. "Aku akan pulang sebelum pernikahan kita," janji Marni dengan suara mantap. Agus akhirnya setuju, meskipun hatinya berat. Ia melepas Marni dengan air mata, memberinya kain batik warisan keluarganya sebagai tanda cinta dan harapan agar Marni selalu ingat kampung halamannya. Hari keberangkatan itu begitu emosional. Marni berdiri di pintu bus yang akan membawanya pergi, memandangi wajah-wajah keluarganya yang berusaha tersenyum di tengah kesedihan. Agus berdiri di belakang mereka, menggenggam topi jeraminya, berusaha menahan air matanya agar tak jatuh. "Hati-hati di sana, Mar," katanya pelan. Dalam hatinya, Marni bersumpah akan kembali tepat waktu, membawa kebahagiaan dan rezeki untuk mereka semua. Namun, perjalanan ini bukanlah tentang mencari kebahagiaan di negeri orang. Itu adalah awal dari sebuah ujian berat yang akan merenggut lebih dari sekadar kebahagiaan. Ia akan menghadapi kehilangan, rasa bersalah, dan pengkhianatan yang tak pernah ia duga. Dan janji yang ia buat kepada Agus, janji itu perlahan mulai terkoyak oleh kenyataan yang pahit. Setibanya di Taiwan, Marni merasakan campuran antara rasa takut dan harapan. Negeri asing ini begitu berbeda dari kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang sibuk, dan bahasa yang sama sekali tidak dimengerti Marni membuatnya merasa kecil dan tersesat. Namun, ia terus mengingat tujuan utamanya, mengumpulkan uang untuk membantu keluarganya dan mewujudkan pernikahannya dengan Agus. Itu menjadi sumber kekuatannya di hari-hari pertama yang terasa berat. Marni bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Majikannya, Mr. Lin, adalah pria paruh baya yang tampaknya ramah. Ia tinggal bersama istrinya yang jarang berada di rumah karena sering bepergian untuk urusan bisnis. Di awal masa kerjanya, Marni merasa lega. Mr. Lin memperlakukannya dengan sopan dan memberikan instruksi kerja yang jelas. Rumah itu megah, dengan banyak ruangan yang harus dibersihkan setiap hari. Pekerjaan Marni sangat melelahkan, tetapi ia mencoba melakukannya dengan sebaik mungkin, berharap bisa mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari majikannya. Waktu berjalan, dan Marni mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Bangun pagi, membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian menjadi kegiatan sehari-harinya. Setiap malam, ia menulis surat untuk Agus, menceritakan kehidupan di Taiwan, dan mengungkapkan rindunya pada kampung halaman. Namun, di balik surat-surat itu, ada hal-hal yang tidak ia ceritakan. Perasaan sepi yang sering menghampirinya, rasa canggung ketika berhadapan dengan Mr. Lin,
dan tekanan dari pekerjaan yang kadang terasa terlalu berat. Mr. Lin mulai menunjukkan perhatian yang lebih dari biasanya. Awalnya, ia sering memuji kerja keras Marni. "Kamu sangat rajin, Marni. Saya belum pernah punya pekerja sebaik kamu," katanya suatu hari. Marni hanya tersenyum malu, menganggap pujian itu sebagai tanda penghargaan. Namun, lama-kelamaan, perhatian Mr. Lin terasa semakin pribadi. Ia sering berbicara dengan nada yang lembut, bahkan kadang menawarkan Marni untuk beristirahat lebih banyak. Suatu malam, ketika istri Mr. Lin sedang bepergian, ia memanggil Marni ke ruang tamu. Di meja ada teh hangat dan beberapa kue. "Kamu sudah bekerja keras, Marni. Duduklah sebentar, kita minum teh bersama," katanya sambil tersenyum. Marni ragu sejenak, tetapi ia merasa tidak sopan menolak ajakan itu. Ia duduk dan meminum teh yang disediakan. Hubungan yang tampaknya hangat itu perlahan membuat Marni sedikit lengah. Ia tak pernah menduga ada niat buruk di balik kebaikan Mr. Lin. Saat itu, ia belum tahu bahwa perhatian dan keramahan itu adalah bagian dari perangkap yang dirancang untuk memanfaatkannya. Selain itu, tekanan emosional dari pekerjaannya mulai membuat Marni merasa terasing. Ia seringkali merasa rindu yang menyakitkan pada keluarganya. Panggilan video dengan Agus adalah satu-satunya hiburan yang bisa menenangkan hatinya. Namun, bahkan itu pun sulit dilakukan karena jam kerja yang panjang dan sinyal yang buruk di rumah majikannya. Ketika ia berhasil menghubungi Agus, suaranya selalu ceria, meski hatinya sedang tertekan. Ia tidak ingin membuat Agus khawatir atau merasa bersalah karena keputusannya pergi ke Taiwan. Namun, di balik rutinitas yang terlihat biasa, ada sesuatu yang mulai berubah. Mr. Lin semakin sering menciptakan alasan untuk berbicara dengan Marni sendirian. Ia memuji kecantikan Marni, menyebutnya lebih baik daripada siapapun yang pernah bekerja di rumah itu. Marni merasa canggung, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dalam pikirannya, ia hanya ingin bekerja dengan baik dan kembali ke Indonesia tanpa masalah. Ketegangan mulai muncul ketika Mr. Lin mulai mencampuri waktu pribadi Marni. Suatu malam, ketika Marni sedang bersiap untuk tidur, Mr. Lin mengetuk pintu kamarnya, menawarkan teh. Perasaan was-was muncul di hati Marni, tetapi ia tidak berani menolak. Dalam budaya pekerja migran, menolak permintaan majikan sering dianggap tidak sopan dan bisa membuat pekerjaan mereka dalam bahaya. Ia hanya berharap itu adalah kekhawatiran yang tidak beralasan. Namun, Marni tidak tahu bahwa keputusannya untuk tetap diam dan mematuhi semua aturan di rumah itu akan membawanya pada peristiwa yang mengubah hidupnya. Kehidupan di negeri orang yang awalnya penuh harapan mulai berubah menjadi perjalanan penuh ancaman dan ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Marni merasa hari-harinya di Taiwan berjalan seperti biasa. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti, mencuci piring, merapikan ruang tamu, dan memastikan semua jendela terkunci sebelum tidur. Namun, sesuatu berbeda malam itu. Mr. Lin tampak lebih ramah dari biasanya. Ia bahkan menawarkan untuk membiarkan Marni selesai bekerja lebih awal. "Kamu sudah bekerja keras. Tidak usah terlalu memaksakan diri," katanya dengan nada lembut. Marni merasa canggung, tetapi ia menuruti saran itu. Sebelum menuju kamarnya, Mr. Lin memanggilnya ke ruang tamu. Di meja, ada 2 cangkir teh dan beberapa potong kue. "Duduklah sebentar, Marni. Kita minum teh bersama," katanya dengan senyum yang tampak tulus. Awalnya, Marni ragu. Ia jarang minum teh bersama majikannya, apalagi tanpa kehadiran istri Mr. Lin. Namun, ia takut dianggap tidak sopan jika menolak, jadi ia menuruti permintaan itu. Mr. Lin mulai berbicara tentang berbagai hal, mencoba mencairkan suasana. Ia memuji kerja keras Marni, berkata bahwa ia adalah pekerja terbaik yang pernah mereka miliki. "Kamu tidak hanya pekerja keras, tapi juga penuh perhatian. Saya menghargai itu," katanya sambil menuangkan teh ke cangkir Marni.
Ia bahkan bercerita tentang keluarganya, seolah ingin menciptakan rasa kepercayaan. Marni merasa sedikit nyaman mendengar pujian itu, meskipun ia masih merasa canggung. Ia menghirup teh yang disajikan tanpa curiga, tidak tahu bahwa teh itu telah dicampur obat tidur. Setelah beberapa menit, ia mulai merasa pusing. Dunia di sekelilingnya seperti berputar, dan kelopak matanya terasa berat. Saya merasa agak pusing, katanya pelan, mencoba berdiri. Mr. Lin segera berdiri, berpura-pura membantu. Tidak apa-apa, mungkin kamu terlalu lelah. Duduk saja sebentar, katanya dengan nada yang menenangkan. Namun, tubuh Marni semakin lemas, dan pandangannya mulai kabur. Detik berikutnya, ia kehilangan kesadaran. Ketika Marni terbangun, hari sudah pagi. Ia berada di kamarnya sendiri, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Pakaiannya sedikit berantakan, dan tubuhnya terasa sakit serta kotor. Ingatannya tentang malam sebelumnya kabur, tetapi perasaan takut dan malu mulai menyeruak dalam dirinya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi kepalanya terasa berat. Dalam benaknya, ia merasa ada sesuatu yang buruk telah terjadi, tetapi ia tidak ingin mempercayainya. Marni segera membersihkan dirinya di kamar mandi, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia melihat pantulan dirinya di cermin, air mata mulai mengalir tanpa bisa ia hentikan. Ia merasa tubuhnya telah dinodai. Meski tidak ingat semua detailnya, ia tahu bahwa sesuatu yang tak seharusnya terjadi telah menimpanya. Hari-hari berikutnya, Marni berusaha bersikap seperti biasa. Ia bekerja seperti tidak ada yang terjadi, tetapi di dalam hatinya, ia merasa hancur. Mr. Lin, di sisi lain, bersikap seolah-olah semuanya normal. Ia tetap ramah dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Bahkan, ia lebih sering memberikan pujian kepada Marni, seakan mencoba meredam kecurigaannya. Marni tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa malu dan takut. Pikiran untuk melaporkan kejadian itu terlintas, tetapi ia segera mengingat posisinya sebagai pekerja migran. Dalam lingkungan kerja seperti ini, para pekerja sering diintimidasi untuk diam. Jika ia melapor, ia takut tidak ada yang percaya padanya. Yang lebih parah, ia khawatir akan dideportasi sebelum mendapatkan uang yang cukup untuk keluarganya. Hari demi hari berlalu, tetapi trauma itu terus menghantui Marni. Setiap kali melihat Tuan Lin, ia merasa muak dan takut. Namun, ia tidak berani melawan. Ia hanya bisa memendam rasa sakit itu sendirian. Semua janji dan mimpi yang ia bawa dari kampung halaman terasa semakin jauh. Ketakutan Marni berubah menjadi kepanikan ketika ia mulai merasakan gejala yang tidak biasa. Mual di pagi hari, tubuh yang cepat lelah, dan perasaan lemas yang aneh. Dengan hati-hati, ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ketika akhirnya ia memberanikan diri pergi ke dokter, dunianya terasa runtuh. Dokter memberitahunya bahwa ia sedang hamil. Kabar itu menjadi pukulan yang lebih keras daripada apapun yang pernah ia alami. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana harus menghadapi ini. Dalam pikirannya, ia terus bertanya-tanya. Bagaimana ia harus menjelaskan hal ini kepada Agus? Apa yang akan ia katakan pada keluarganya? Marni merasa dunianya semakin sempit. Ia bahkan tidak memiliki siapapun untuk diajak berbicara. Pikiran untuk mengakhiri semuanya sempat terlintas di benaknya. Namun, setiap kali ia memikirkan keluarganya di kampung, ia merasa harus terus bertahan. Ia mulai menulis surat-surat untuk Agus, mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun, ia tidak pernah punya keberanian untuk mengirimkan surat itu. Marni kini terjebak dalam lingkaran ketakutan, rasa malu, dan trauma. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Namun, ia masih belum tahu bagaimana caranya keluar dari mimpi buruk ini. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya tahu, dan ia tidak tahu apakah ia akan mampu bertahan di tengah rasa sakit yang semakin menghimpit.
Setelah mengetahui dirinya hamil, Marni merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Ia duduk terdiam di sudut kamar, mencoba memahami kenyataan pahit yang kini harus ia hadapi. Perasaan malu, takut, dan bingung bercampur menjadi satu, menghantamnya seperti badai. Setiap detik terasa seperti hukuman. Ia tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus mencari bantuan. Malam-malam Marni diwarnai tangis yang ia tahan, agar tidak terdengar oleh siapapun. Trauma akibat peristiwa yang ia alami terus menghantuinya, tetapi ia tidak punya keberanian untuk melawan. Ia tahu bahwa sebagai pekerja migran, posisinya sangat lemah. Banyak cerita yang ia dengar tentang teman-temannya yang diperlakukan buruk oleh majikan. Tetapi ketika mencoba melapor, mereka justru kehilangan pekerjaan atau bahkan dideportasi. Marni merasa mustahil baginya untuk mendapatkan keadilan. Setiap pagi, ia terbangun dengan perasaan yang sama, takut dan putus asa. Namun, ia memaksa dirinya untuk bangun dari tempat tidur, mengenakan pakaian, dan bekerja seperti biasa. Di depan Mr. Lin, ia berusaha terlihat normal, meskipun hatinya dipenuhi rasa benci dan muak. Mr. Lin tetap bersikap seolah tidak ada yang terjadi, bahkan sesekali menunjukkan perhatian, yang ia pikir hanya untuk mempermainkannya lebih jauh. Marni berusaha keras menyembunyikan kehamilannya dari semua orang. Ia mengenakan pakaian yang longgar, dan menahan diri untuk tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan tubuhnya. Namun, semakin hari, kondisi fisiknya semakin sulit disembunyikan. Ia sering mual di pagi hari, tubuhnya terasa lemas, dan beban emosional membuatnya terlihat murung. Ketika ditanya oleh Tuan Lin, ia hanya menjawab bahwa dirinya sedang kurang enak badan. Yang paling menyiksa bagi Marni adalah pikiran tentang Agus dan keluarganya di kampung. Hari pernikahan mereka semakin dekat, tetapi ia tahu bahwa semua rencana itu kini hanya tinggal mimpi. Setiap kali Agus menelepon, Marni berusaha bersikap seperti biasa, berbicara dengan nada ceria meskipun hatinya penuh kebohongan. Setiap percakapan membuatnya semakin merasa bersalah. Ia tahu, pada akhirnya Agus akan tahu kebenarannya, dan ia takut kehilangan pria yang ia cintai. Marni sempat mencoba menulis surat kepada Agus untuk menceritakan segalanya. Tetapi setiap kali ia menyelesaikan surat itu, ia tidak pernah memiliki keberanian untuk mengirimkannya. Bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang terjadi? Bagaimana ia bisa meminta Agus memaafkannya atas sesuatu yang sama sekali di luar kendalinya? Akhirnya, ia hanya menyimpan surat-surat itu di bawah bantalnya, membaca dan merobeknya lagi dan lagi. Waktu terus berjalan, dan tekanan semakin menghimpit Marni. Ia merasa seperti hidup dalam penjara tanpa pintu keluar. Setiap hari ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika orang-orang di rumah majikannya tahu? Apa yang akan dikatakan oleh keluarganya di kampung? Akankah mereka mengerti atau justru menyalahkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benaknya, menciptakan ketakutan yang tak pernah hilang. Marni mulai merasa bahwa hidupnya tidak lagi memiliki harapan. Setiap langkah terasa berat, setiap hari terasa seperti pertempuran yang tidak akan pernah ia menangkan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang membuatnya terus bertahan. Ia memikirkan keluarganya di kampung, terutama ibunya. Ia tidak ingin menjadi alasan mereka kecewa atau kehilangan harapan. Karena itu, meskipun penuh luka, ia memilih untuk terus menjalani harinya, berusaha mencari kekuatan di tengah segala keterbatasannya. Tetapi Marni tahu, ia tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Kehamilannya akan menjadi kenyataan yang tidak bisa ia tutupi. Dan saat itu tiba, ia harus menghadapi semua yang selama ini ia hindari. Trauma, kebencian, dan kebenaran yang menghancurkan. Hari-hari Marni semakin berat. Kehamilan yang semakin terlihat membuatnya hidup dalam ketakutan. Ia berusaha tetap bekerja seperti biasa, meskipun tubuhnya terasa lemah dan pikirannya selalu dihantui trauma. Tiap pagi, ia merasa mual,
tetapi ia memaksakan diri untuk bangun dan menyelesaikan pekerjaannya. Di setiap sudut rumah, ia merasa seolah diawasi oleh bayangan gelap masa lalunya. Ketika tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan yang tak dapat lagi disembunyikan, Marnie semakin gelisah. Mr. Lin mulai bersikap dingin. Ia tampak menyadari situasi itu, tetapi tidak pernah menyinggungnya secara langsung. Sebaliknya, ia tampak lebih menjaga jarak, seolah tidak mau terlibat lebih jauh. Marnie merasa dilempar ke jurang kesepian yang lebih dalam. Kini, ia benar-benar harus menghadapi ini sendirian. Sementara itu, di kampung halaman, Agus dan keluarga Marnie semakin sibuk mempersiapkan pernikahan. Dalam setiap telepon, Agus terdengar penuh semangat, membicarakan rencana pesta dan betapa ia tak sabar untuk menyambut kepulangan Marnie. Mendengar itu, hati Marnie terasa teriris. Ia tidak tahu bagaimana harus memberitahu Agus tentang kebenaran yang menyakitkan ini. Setiap malam, Marnie memikirkan bagaimana caranya mengungkapkan kenyataan ini kepada Agus. Ia mencoba menulis surat atau menyusun kata-kata, tetapi semuanya terasa sia-sia. Ia takut Agus tidak akan mempercayainya atau, yang lebih buruk, membencinya. Pikiran itu membuat Marnie terjebak dalam lingkaran kebimbangan. Sampai akhirnya, kabar mengejutkan datang lebih cepat daripada yang ia duga. Salah satu teman sesama pekerja migran yang bekerja di kota yang sama mendengar tentang kondisi Marnie dan menyampaikannya kepada teman di kampung halaman. Kabar itu sampai ke telinga Agus. Tanpa memberitahu Marnie, Agus meneleponnya dengan nada dingin dan marah. "Apa yang sedang terjadi, Mar? Kenapa aku dengar kabar engkau sedang hamil? Apa kau mengkhianatiku di sana?" Suara Agus terdengar patah, tetapi penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Marnie kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menangis dalam diam, tak mampu memberikan penjelasan. Agus, yang merasa tidak mendapatkan jawaban, memutus panggilan telepon itu. Beberapa hari kemudian, Marnie menerima pesan singkat dari Agus. Pernikahan mereka dibatalkan. "Aku tidak bisa menikah dengan orang yang telah mencoreng kehormatan keluargaku," tulis Agus dengan nada dingin. Patah hati Marnie seolah tak terlukiskan. Janji dan mimpi yang ia bangun bersama Agus selama bertahun-tahun kini hancur berkeping-keping. Ia merasa kehilangan satu-satunya harapan yang membuatnya terus bertahan. Dalam keheningan malam, Marnie memeluk perutnya yang semakin membesar, menangisi nasibnya yang terasa begitu kejam. Namun, meski tenggelam dalam rasa putus asa, Marnie tahu ia harus bertahan. Ia mulai mencari bantuan di komunitas pekerja migran Indonesia di Taiwan. Dari sana, ia menemukan sedikit dukungan, meskipun rasa malu membuatnya sulit berbicara terbuka. Beberapa teman menyarankan Marnie untuk melapor kepada pihak berwenang, tetapi ketakutan akan deportasi dan stigma terus menghantuinya. Di tengah semua itu, Marnie mulai menyadari bahwa hidupnya kini tidak hanya tentang dirinya sendiri. Bayi di dalam kandungannya adalah kehidupan baru yang harus ia jaga, bagaimanapun sulitnya. Perasaan ini, meskipun samar, menjadi kekuatan kecil yang mendorongnya untuk terus melangkah, meski jalan di depannya terasa gelap dan penuh rintangan. Marnie kini berada di persimpangan besar dalam hidupnya. Ia harus memilih, tetap terjebak dalam trauma dan ketakutan, atau mencoba mencari cara untuk melawan dan menemukan harapan baru. Di tengah keputusasaan, ada sebuah dorongan yang mulai tumbuh di hatinya. Dorongan untuk bangkit dan memperjuangkan masa depannya, meski ia tidak tahu bagaimana caranya. Setelah kehilangan komunikasi dengan Agus dan menerima kabar bahwa pernikahannya telah dibatalkan, dunia Marnie benar-benar runtuh. Ia mengurung diri di kamar pada malam-malam panjang, mencoba menahan tangis yang tidak pernah selesai. Surat-surat yang telah ia tulis untuk menjelaskan segalanya, kini hanya menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia tak lagi punya keberanian untuk mengirimkan satu pun dari surat itu, karena ia tahu jawabannya sudah jelas. Agus tidak akan pernah memaafkannya.
Sementara itu, kondisi fisik dan emosional Marni semakin memburuk. Kehamilannya yang semakin besar membuat pekerjaannya menjadi lebih berat. Mr. Lin tetap pura-pura tidak peduli, tetapi semakin sering ia melihat Marni, semakin sering pula ia memperlihatkan ekspresi dingin dan penuh penyangkalan. Marni merasa seolah ia adalah masalah yang tidak diinginkan oleh siapapun di rumah itu. Desas-desus mulai menyebar di antara teman-teman sesama pekerja migran. Beberapa mendukung Marni, memberikan semangat kecil yang membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Namun, banyak pula yang membicarakan kejadian itu di belakangnya, membuatnya merasa semakin terasing. Dunia yang dulu ia pikir bisa ia andalkan kini terasa semakin sempit dan penuh penghakiman. Suatu hari, Marni memberanikan diri menulis surat terakhir untuk Agus. Kali ini, ia menulis dengan hati yang penuh luka, tetapi juga kejujuran. Dalam surat itu, ia mencoba menjelaskan semuanya. Bagaimana ia dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Bagaimana ia mencoba bertahan di tengah kesulitan. Dan bagaimana ia masih mencintai Agus, meski tahu hubungan mereka tak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Namun, sebelum surat itu dikirim, Marni mendengar kabar dari teman sekampungnya di Taiwan, bahwa Agus telah bertunangan dengan orang lain. Berita itu seperti tamparan terakhir yang menghancurkan semua harapan Marni. Ia merobek surat tersebut, menangis dalam diam, dan menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia perjuangkan dari hubungan mereka. Rasa sakit akibat kehilangan Agus membuat Marni merasa benar-benar sendirian. Ia mencoba menghubungi keluarganya di desa, tetapi setiap kali telepon tersambung, ia hanya berbicara dengan suara ceria palsu, menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak ingin keluarganya mengetahui apa yang telah terjadi, karena ia tidak sanggup menghadapi kekecewaan dan rasa malu mereka. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diri Marni. Setelah berminggu-minggu dikepung rasa bersalah dan putus asa, ia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Ia tidak bisa membiarkan dirinya hancur sepenuhnya, karena ada kehidupan lain yang kini bergantung padanya. Bayi di dalam kandungannya. Dalam salah satu malam yang sunyi, Marni duduk di tepi ranjang sambil memegang perutnya. Ia berbicara pelan, seolah berbicara kepada bayinya. "Maafkan ibu ya. Ibu mungkin tidak bisa memberikan kamu kehidupan yang sempurna. Tapi ibu janji akan berjuang, apapun yang terjadi." Kata-kata itu terasa sederhana, tetapi menjadi awal dari sebuah keberanian baru yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Marni tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Ia harus menghadapi kenyataan pahit, melindungi dirinya dan anaknya dari segala penghakiman, serta mencari jalan keluar dari keterpurukan ini. Meski surat kepada Agus tak pernah sampai, Marni merasa bahwa surat itu sebenarnya adalah miliknya sendiri. Sebuah pengingat bahwa ia telah mencoba dan kini harus melanjutkan hidupnya dengan kekuatan yang tersisa. Di tengah kehancuran, secercah keberanian mulai muncul dalam diri Marni. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Waktu berlalu, dan akhirnya hari itu tiba. Setelah berbulan-bulan menghadapi kehamilan yang penuh tekanan, Marni melahirkan seorang bayi perempuan. Dalam kelelahan fisik dan emosionalnya, tangisan pertama bayi itu membangkitkan sesuatu yang baru dalam diri Marni, sebuah cinta yang tulus dan tanpa syarat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa ada alasan untuk terus hidup. Saat memandang bayi kecil di pelukannya, Marni menangis. Namun, kali ini bukan tangisan karena putus asa, melainkan karena ia merasa bahwa anak ini adalah bagian dari dirinya yang masih murni, masih memiliki harapan. "Kamu adalah alasan ibu harus terus berjuang," bisiknya sambil mengecup kening bayi itu. Perasaan itu memberinya keberanian untuk menghadapi ketakutan yang selama ini menghantuinya. Ia tahu bahwa selama ini ia telah menjadi korban, tetapi diam tidak lagi menjadi pilihan. Dengan bantuan seorang teman dari komunitas pekerja migran Indonesia di Taiwan,
Marni memberanikan diri untuk melapor kepada pihak berwenang. Awalnya, proses melapor itu sangat menakutkan. Marni harus menceritakan ulang apa yang terjadi pada dirinya, detail demi detail yang membawa kembali trauma itu ke permukaan. Ia juga harus menghadapi risiko bahwa ceritanya tidak akan dipercaya. Namun, komunitas yang mendukungnya meyakinkan Marni bahwa keadilan harus diperjuangkan, meskipun jalannya panjang dan berliku. Pengaduannya terhadap Mr. Lin akhirnya diterima, dan kasusnya mulai diselidiki. Selama proses ini, Marni menghadapi tekanan yang besar, baik dari lingkungan sekitar maupun dari dirinya sendiri. Beberapa teman sesama pekerja migran memuji keberaniannya, tetapi ada juga yang mencibirnya, menganggap ia hanya mencari perhatian, atau bahkan menyalahkannya atas apa yang terjadi. Namun, Marni tidak goyah. Ia tahu bahwa langkah ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya, yang pantas memiliki masa depan tanpa bayang-bayang kejahatan yang menimpa ibunya. Proses hukum berjalan lambat, tetapi akhirnya kasus Marni mencuat ke media lokal. Dukungan mulai datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional yang memperjuangkan hak pekerja migran. Tekanan publik yang meningkat membuat Tuan Lin tidak bisa lagi mengelak dari tanggung jawabnya. Setelah penyelidikan panjang, ia akhirnya dihukum atas perbuatannya. Kemenangan itu bukan sekadar kemenangan hukum bagi Marni. Itu adalah kemenangan atas ketakutannya, atas rasa malu yang selama ini membelenggu, dan atas semua trauma yang hampir membuatnya menyerah. Kini, Marni tidak lagi merasa seperti korban yang terjebak di masa lalu. Ia mulai melihat dirinya sebagai seorang ibu yang kuat, seseorang yang mampu melindungi anaknya dari dunia yang kejam. Meski masih ada luka yang membekas, Marni merasa bahwa ini adalah awal baru baginya. Ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia, membawa bayinya, dan memulai kehidupan yang baru di kampung halamannya. Perjalanan ini bukanlah akhir dari cerita Marni, tetapi sebuah titik balik yang menunjukkan bahwa keberanian untuk melawan, meski berat, selalu membawa harapan. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh luka dan perjuangan, Marni akhirnya pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Ia kembali bukan sebagai perempuan yang sama seperti saat ia pergi. Luka batin dan pengalaman pahit telah mengubahnya. Tetapi di balik itu semua, ia membawa kekuatan baru, keberanian untuk melanjutkan hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Di kampung, Marni mendapati bahwa tidak semua orang menerima kepulangannya dengan tangan terbuka. Ada bisik-bisik tetangga yang mempertanyakan kehamilannya, dan pandangan penuh penghakiman yang menyertainya. Namun, ia juga menemukan bahwa keluarganya tetap mendukungnya, meskipun mereka harus berjuang menerima kenyataan yang berat. Dengan sisa tabungannya, Marni memulai usaha kecil menjual kue tradisional. Usaha itu menjadi sumber penghasilan, sekaligus cara untuk perlahan-lahan membangun kembali martabatnya. Setiap hari, ia bekerja keras sambil merawat anaknya, yang kini menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Anak itu, yang ia beri nama Cahaya, adalah simbol harapan baru bagi Marni. Meskipun Agus telah menikah dengan orang lain, Marni tidak lagi terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memilih untuk memaafkan, bukan hanya kepada orang-orang yang pernah melukainya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Proses itu tidak mudah, tetapi Marni tahu bahwa memaafkan adalah langkah penting untuk menemukan kedamaian. Marni juga menjadi inspirasi bagi perempuan lain di desanya. Ia berbagi kisahnya kepada mereka yang membutuhkan dukungan, terutama para pekerja migran yang seringkali tidak memiliki suara. Ia ingin mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa berat hidup, mereka selalu memiliki kekuatan untuk bangkit. Kisah Marni mengajarkan bahwa hidup tidak selalu adil, dan seringkali dunia melemparkan ujian yang terasa mustahil untuk dilewati. Namun, keberanian untuk melawan rasa takut, menghadapi kebenaran,
dan bangkit dari keterpurukan adalah hal yang bisa membebaskan kita dari bayang-bayang masa lalu. Marni menunjukkan bahwa menjadi korban bukanlah akhir dari segalanya. Dengan keberanian dan keteguhan hati, ia membuktikan bahwa kita dapat membangun masa depan baru, bahkan dari puing-puing kehidupan yang pernah hancur. Hidup tidak selalu mudah, tetapi selalu ada harapan. Dan harapan itu seringkali ditemukan dalam keberanian untuk melangkah maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.